Bayangin, di tengah malam yang sunyi di sebuah kota kecil di Pakistan, beberapa helikopter hitam tanpa lampu perlahan melintas di langit. Suaranya pelan, hampir nggak terdengar. Nggak ada sirene, nggak ada peringatan. Nggak ada yang tahu kalau malam itu bakal mengubah sejarah dunia. Di dalam helikopter itu bukan pasukan biasa. Mereka adalah anggota Navy SEAL Team 6, unit elit Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun berlatih untuk satu misi yang bahkan mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Target mereka cuma satu orang yang selama hampir 10 tahun menjadi buronan nomor 1 di dunia, Osama bin Laden. Pertanyaannya, bagaimana Amerika akhirnya bisa menemukan persembunyian Osama setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak? Kenapa justru ia bersembunyi di sebuah rumah besar yang letaknya tidak jauh dari Akademi Militer Pakistan? Dan apa sebenarnya yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam yang mengakhiri perburuan paling mahal dalam sejarah modern? Di video kali ini kita bakal membahas semuanya secara runtut, mulai dari bagaimana CIA menemukan petunjuk kecil, operasi rahasia yang diberi nama Neptune Spear, hingga detik-detik penyergapan yang masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Setelah serangan 11 September 2001 yang mengguncang Amerika Serikat, nama Osama bin Laden langsung menjadi pusat perhatian dunia. Pemerintah Amerika menuduh Osama sebagai pemimpin jaringan Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sejak saat itu, Presiden Amerika menyatakan bahwa perburuan terhadap Osama menjadi salah satu prioritas utama. Masalahnya, mencari Osama bukan perkara mudah. Ia hampir tidak pernah menggunakan telepon, tidak memakai internet, tidak mengirim email. Komunikasinya dilakukan melalui kurir yang dipercaya, sehingga keberadaannya nyaris mustahil dilacak dengan teknologi penyadap modern. Selama bertahun-tahun muncul berbagai rumor. Ada yang bilang Osama bersembunyi di pegunungan Afghanistan. Ada yang yakin ia sudah meninggal karena sakit. Ada juga yang percaya ia berpindah-pindah negara menggunakan identitas palsu. Namun semua dugaan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Sementara itu, miliaran dolar terus dihabiskan Amerika untuk operasi intelijen di berbagai negara. Perburuan yang awalnya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan, ternyata berubah menjadi pengejaran selama hampir 1 dekade. Dan justru sebuah petunjuk kecil dari seorang kurir akhirnya membuka jalan menuju lokasi persembunyian Osama. Selama bertahun-tahun, CIA sadar satu hal. Mereka mungkin tidak bisa menemukan Osama secara langsung, tapi mereka bisa mencari orang yang selalu berhubungan dengannya. Targetnya adalah seorang kurir kepercayaan Osama yang dikenal dengan nama samaran Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Kurir ini sangat berhati-hati, ia jarang memakai ponsel dan selalu berganti rute saat bepergian. Namun pada tahun 2010, CIA akhirnya berhasil melacak mobil yang sering ia gunakan. Mobil itu membawa mereka ke sebuah rumah besar yang mencurigakan di kota Abbottabad, Pakistan. Rumah itu berbeda dari rumah-rumah sekitarnya. Temboknya tinggi, dipagari kawat berduri, tidak memiliki sambungan internet maupun telepon. Dan penghuni rumah membakar sampah sendiri agar tidak meninggalkan jejak. Yang paling aneh, ada seorang pria bertubuh tinggi yang hampir tidak pernah keluar rumah. CIA mulai curiga, jangan-jangan pria itu adalah orang yang selama ini mereka cari. Namun mereka masih belum punya bukti pasti. Kini keputusan besar harus diambil. Apakah Amerika akan menyerbu rumah itu, atau terus menunggu sambil mengambil resiko target kembali menghilang? Temuan CIA kemudian dilaporkan kepada Presiden Barack Obama. Para pejabat dan petinggi militer menggelar rapat demi rapat untuk menentukan langkah berikutnya. Ada yang mengusulkan rumah itu dibom dari udara agar lebih aman bagi pasukan. Namun ada masalah besar. Kalau rumahnya dihancurkan, tidak akan ada bukti apakah Osama benar-benar ada di dalam atau tidak. Pilihan lainnya adalah mengirim pasukan khusus secara langsung. Risiko operasi ini jauh lebih tinggi, tetapi peluang memastikan identitas target juga lebih besar. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Obama akhirnya memberikan lampu hijau. Operasi rahasia itu diberi nama Operation Neptune Spear. Misi dimulai pada malam hari, menggunakan 2 helikopter siluman yang membawa anggota elit SEAL Team 6. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan pulang dengan selamat atau justru gagal di tengah jalan. Malam 2 Mei 2011,
2 helikopter siluman lepas landas dari Afghanistan menuju Abbottabad. Semuanya berjalan sesuai rencana sampai detik-detik terakhir. Saat salah satu helikopter hendak mendarat di dalam kompleks, aliran udara dari baling-baling dan sempitnya area membuat helikopter kehilangan daya angkat. Pilot dengan cepat mengambil keputusan darurat dan melakukan hard landing di halaman kompleks. Beruntung, tidak ada anggota pasukan yang terluka. Tanpa membuang waktu, mereka langsung keluar dari helikopter dan mulai memasuki bangunan sesuai rencana. Kini momen yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai. Mereka hanya punya waktu sekitar 40 menit sebelum situasi berubah menjadi semakin berbahaya. Pasukan SEAL bergerak cepat memasuki kompleks. Mereka menyisir ruangan satu persatu sambil memastikan tidak ada ancaman yang membahayakan tim. Di lantai bawah, mereka menghadapi beberapa penghuni rumah yang melakukan perlawanan. Situasi berlangsung sangat cepat, dan pasukan terus bergerak menuju lantai berikutnya. Target utama mereka bukanlah menguasai rumah, melainkan menemukan satu orang, Osama bin Laden. Semakin naik ke lantai atas, ketegangan semakin terasa. Menurut laporan resmi Amerika Serikat, Osama berada di lantai paling atas bersama anggota keluarganya. Pasukan pun bersiap menghadapi momen yang selama hampir 10 tahun mereka tunggu. Saat tiba di lantai paling atas, pasukan SEAL melihat seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri Osama bin Laden. Menurut versi resmi pemerintah Amerika Serikat, situasi berlangsung dalam hitungan detik. Pasukan melepaskan tembakan dan Osama bin Laden tewas di lokasi. Setelah area dinyatakan aman, identitasnya diperiksa menggunakan foto, ciri fisik, dan kemudian dikonfirmasi lebih lanjut melalui uji DNA. Target utama operasi akhirnya berhasil ditemukan, namun misi belum selesai. Pasukan masih harus mengumpulkan dokumen, hard drive, flash disk, serta berbagai barang yang diduga berisi informasi penting mengenai jaringan Al-Qaeda sebelum segera meninggalkan lokasi. Waktu terus berjalan, pasukan hanya memiliki waktu singkat sebelum keberadaan mereka diketahui lebih luas. Semua dokumen, komputer, dan perangkat penyimpanan yang dianggap penting segera dibawa keluar dari kompleks. Sementara itu, helikopter yang mengalami hard landing tidak bisa diterbangkan lagi. Agar teknologinya tidak jatuh ke tangan pihak lain, pasukan meledakkannya sebelum pergi. Tak lama kemudian, mereka menaiki helikopter yang masih berfungsi dan meninggalkan Abbottabad menuju Afghanistan. Seluruh operasi berlangsung sekitar 40 menit. Perburuan yang memakan waktu hampir 10 tahun akhirnya berakhir hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Beberapa jam setelah operasi selesai, Presiden Barack Obama menyampaikan pidato yang ditunggu-tunggu dunia. Ia mengumumkan bahwa Osama bin Laden telah tewas dalam operasi militer Amerika Serikat di Pakistan. Kabar itu langsung menjadi berita utama di berbagai negara. Di depan Gedung Putih dan Ground Zero, banyak warga Amerika berkumpul untuk merayakan berakhirnya perburuan terhadap orang yang dianggap sebagai dalang serangan 11 September. Namun tidak semua pihak langsung menerima cerita tersebut begitu saja. Muncul berbagai pertanyaan, seperti bagaimana Osama bisa bersembunyi selama bertahun-tahun di Abbottabad, dan apakah ada pihak yang mengetahui keberadaannya. Hingga kini, beberapa detail operasi masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan. Meskipun garis besar jalannya misi telah dijelaskan oleh pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah sumber resmi. Operasi Neptune Spear menjadi salah satu misi militer paling terkenal di abad ke-21. Perburuan yang berlangsung hampir 1 dekade akhirnya berakhir dalam waktu sekitar 40 menit di sebuah kompleks rumah di Abbottabad, Pakistan. Meski begitu, tewasnya Osama bin Laden bukan berarti ancaman terorisme langsung berakhir. Jaringan Al-Qaeda masih tetap ada. Meski kekuatannya berubah dan terus mendapatkan tekanan dari berbagai negara,